萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Nalan Yaran terbang ke arah tertentu keluar dari kota begitu dia meninggalkan klan Xiao. Xiao Yan merajut alisnya sedikit dan mengikuti di belakang. Kecepatannya tidak berkurang bahkan setelah terbang keluar dari ibu kota. Sebaliknya, dia terbang ke arah gunung awan berkabut. Xiao Yan merenung sejenak ketika dia melihat ini sebelum melanjutkan untuk mengikuti. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu khawatir bahwa Nalan Yanran mungkin memainkan tipuan. Meskipun yang terakhir juga berada di puncak kelas doang, Xiao Yan memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya dalam 10 pertukaran jika mereka benar-benar bertarung. Mereka terbang di atas dataran besar seolah-olah mereka mengejar bintang dan bulan sampai gunung awan berkabut yang menembus langit muncul di hadapannya. Kecepatan Xiao Yan meningkat. Sesaat kemudian, dia mengikuti di belakang Nalan Yanran dan muncul di gunung awan berkabut. Sosok Xiao Yan berdiri di udara. Tatapannya menyapu sekte kosong di bawah. Pada saat ini, bahkan tidak ada sedikit pun dari keaktifan masa lalu di Misty Cloud Sect saat ini. Bahkan setengah manusia tidak bisa dilihat ketika angin musim gugur melewatinya. Tanah terbuka itu berantakan dan tampak sangat sepi. Selama waktu tatapan Xiao Yan menyapu melewati adegan ini, tatapan Nalan Yanran melihat ke bawah dengan ekspresi kaget. Sesaat kemudian, dia menghela napas dan segera tidak bisa menahan diri untuk melihat Xiao Yan dengan tatapan marah. Dia berbicara dengan suara yang dalam, "Apakah Anda sudah puas setelah mengubah keadaan menjadi seperti ini?" Tatapan Xiao Yan dingin saat ia melirik agak marah Nalan Yanran. Suaranya tenang ketika dia berkata, "Maukah kamu mengatakan ini jika kamu melihat bagaimana klan Xiaoku dibunuh oleh Misty Cloud Sect sampai tidak ada yang tersisa?" Nalan Yanran berhenti dan tidak mengatakan apapun. Dia mendengar dari Yun Yun tentang bagaimana berdarah dan biadab Misty Cloud Sekte. Namun, ketika dia melihat sekte yang sibuk menjadi sepi, hatinya tidak merasa terlalu hebat. Nalan Yanran berhenti di wajah muda, halus, damai Xiao Yan. Riak kecil muncul di matanya. Dia tampaknya menjadi jauh lebih matang dan lebih dingin dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Sangat mungkin dia telah mengalami cukup banyak penderitaan selama 3 tahun ini. Pikiran Nalan Yanran agak linglung saat dia melihat pria berjubah hitam di depannya. Dia tiba-tiba teringat hal yang mengubah hubungan antara mereka berdua beberapa tahun yang lalu. Hari itu, dia bergantung pada kekuatan Misty Cloud Sekte untuk menginjak-injak tanpa ampun pada harga dirinya yang tersisa karena Dou Qi-nya telah hilang. Dia masih jelas bisa mengingat kemarahannya dan kata-kata kasar, dingin, naif yang dia katakan saat itu. Namun, kata-kata naif itu sejak saat itu benar-benar telah terwujud. Rasa pahit tampak keluar dari sudut mulut Nalan Yanran saat dia berpikir sampai titik ini. Dia mengolok-olok dirinya sendiri, "Sebenarnya, saya saat ini merasa sangat menyesal tentang hal itu. Jika aku tidak pergi ke klan Xiao dalam keinginanku, kemungkinan klan Xiao dan Misty Cloud Sekte akan baik-baik saja. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini." Xiao Yan menghisap nafas dalam-dalam. Dia segera melambaikan tangannya dengan agitasi dan berkata, "Bahwa saya datang untuk melihat Yun Yun. Masalah-masalah itu sudah ditangani. Tidak ada cara untuk mengubahnya, apapun yang terjadi. Oleh karena itu, tidak perlu menyebutkannya." Kepahitan di sudut mulut Nalan Yanran menjadi lebih intens saat melihat cara Xiao Yan ini.
bagian belakang giginya dengan lembut menggigit bibir merah bawahnya. Ini bisa dianggap sebagai buah pahit yang ditanamnya. Rasa pahit benar-benar meresap ke dalam hatinya sekarang setelah dia memakannya. Saya tidak bermaksud membuat Anda melupakan hal-hal itu saat itu. Hanya saja saya ingin mengatakan bahwa saya, Nalan Yanran, memang memiliki kepicikan seekor tikus. Mengingat situasi saat ini, saya dapat dianggap telah mencari kepahitan saya sendiri. Nalan Yanran mengejek dirinya sendiri sebelum segera berbalik dan dengan cepat terbang ke bagian belakang gunung. Ikuti aku. Sebuah cahaya berkedip di mata Xiao Yan saat dia melihat sosok anggun di depannya. Sesaat kemudian, dia mengepakkan sayap api di punggungnya dan dengan cepat mengikuti. Xiao Yan mengikuti Nalan Yanran ke punggung gunung dan melewati beberapa hutan lebat sepanjang jalan. Akhirnya, mereka berhenti di tebing gunung terjal. Guru ada di atas tebing. Anda bisa pergi sendiri. Setelah hari ini, aku dan guru akan meninggalkan Kekaisaran Jiama. Kita mungkin jarang kembali di masa depan. Nalan Yanran menunjuk ke atas tebing dan berbicara dengan suara lembut saat tubuhnya berhenti di depan tebing. Pergi? Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar ini. Dia segera bertanya dengan suara yang dalam, "Kemana?" "Kami masih tidak tahu. Benua Douki sangat besar dan saya sudah lama berpikir untuk mengalaminya. Kali ini, saya akan menemani guru dan pergi. Kami mungkin tidak mendapat kesempatan lagi untuk bertemu di masa depan." Nalan Yanran menghela nafas yang agak melankolis. Dia segera berbalik dan berjalan menuruni tebing. Wajah Xiao yang sedikit serius ketika dia melihat punggung Nalan Yanran. Dia mengatupkan giginya dan dengan cepat bergegas ke tebing gunung. Sesaat kemudian, dia muncul di tebing. Matanya menatap tepi tebing gunung terjal. Ada seorang wanita berpakaian putih berdiri dengan anggun di tempat itu. Dia memiliki rambut hitam halus yang jatuh di pundaknya. Itu hanyut ketika angin bertiup, tampak halus dan tenang. "Kamu sudah sampai." Wanita itu berbicara dengan suara lembut. Dia tiba-tiba menghela nafas jauh setelah mendengar langkah kaki yang sedikit itu. "Anda berniat meninggalkan Kekaisaran Jiama?" Ekspresi Xiao Yan agak buruk saat dia perlahan berjalan ke depan dan bertanya dengan suara yang dalam. Wanita itu perlahan berbalik dan mengungkapkan wajah cantiknya. Dia secara alami adalah Yun Yun. Pada saat ini, matanya yang cantik melirik Xiao Yan saat dia berkata, "Misty Cloud Sect sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi gunanya bagiku. Saya telah terperangkap dalam Kekaisaran Jiama ini selama bertahun-tahun dan sangat bagus untuk bisa pergi. Ada banyak ahli di benua Douki dengan bahaya yang tidak dapat dibandingkan. Sebagai seorang wanita, pergi keluar untuk mengalaminya tidak berbeda karena meminta untuk menderita. Kekaisaran Jiama ini mungkin tidak semenarik dunia luar, tapi itu bisa melindungimu." Xiao Yan mengatupkan giginya dan berbicara sambil mempelajari Yun Yun. Dia mengenakan tatapan putus asa di antara alisnya. Yun Yun segera mengungkapkan senyum setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Meskipun senyumnya sekilas, itu menyebabkan seseorang menjadi silau. Tidak peduli bagaimana orang menyebutnya, saya memiliki kekuatan seseorang di puncak kelas Dou Huang. Bagaimana saya bisa menjadi wanita lemah tanpa kekuatan untuk menahan ayam? Yun Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Matanya yang cerah menatap Xiao Yan saat dia dengan lembut berkata, "Kamu telah mengubah Misty Cloud Sect menjadi seperti ini. Saya tahu bahwa Anda melakukan ini untuk membalas dendam setelah Misty Cloud Sect berusaha untuk memusnahkan klan Xiao Anda. Pembubaran Misty Cloud Sect sekarang dapat dianggap sebagai retribusi. Saya tidak membencimu meskipun guru telah mati di tanganmu. Lalu kenapa kamu masih mau pergi?" Xiao Yan merajut alisnya. Dia ragu-ragu sedikit sebelum berbicara,
Saya saat ini tidak memiliki beberapa ahli yang kuat di samping saya. Jika Anda benar-benar tidak membenciku, Anda dapat tetap tinggal dan membantu saya. Cahaya di wajah yang cerah mulai serius di Xiaoyan. Itu hanya berbalik setelah wajah yang terakhir berubah sedikit merah. Suara Yun Yun lembut saat dia berbicara. Memang, saya tidak membencimu. Namun, saya pada akhirnya adalah pemimpin sekte dari Mystic Cloud Sect. Meskipun Mystic Cloud Sect sudah tidak ada. Xiaoyan mengepalkan tinjunya erat. Kemarahan muncul di matanya. Dia mengerti makna Yun Yun. Dia memang tidak membencinya karena menghancurkan Mystic Cloud Sect. Namun, karena statusnya yang unik, dia tidak bisa tetap di sisinya. Mengingat status dan posisi saya harus melakukan yang terbaik untuk membalas dendam. Namun, Anda harus tahu bahwa bahkan jika saya memiliki kemampuan itu, saya tidak tega bertindak. Karena ini adalah kasusnya, yang terbaik adalah pergi. Suara Yun Yun sedih ketika dia menjawab. Ekspresi Xiaoyan gelap. Wanita ini selalu keras kepala. Saya mendengar bahwa Anda berniat membentuk fraksi dalam Kekaisaran Jiama. Apa yang telah dikumpulkan oleh Mystic Cloud Sect selama bertahun-tahun ada di sini. Tidak lagi banyak gunanya bagiku sekarang. Saya akan memberikannya kepada Anda. Yun Yun tersenyum sambil melihat ekspresi Xiaoyan. Dia perlahan melangkah maju, membawa angin harum. Dia segera menempatkan cincin hijau gelap ke tangan Xiaoyan. Xiaoyan memegang cincin penyimpanan dengan erat. Tatapannya menatap tajam pada wanita yang telah meninggalkan ingatan yang dalam pada saat pertama kali dia pergi untuk berlatih. Dia bertanya dengan suara yang dalam, "Haruskah Anda pergi?" Yun Yun memandang wajah yang halus. Tampan, muda dari jarak dekat. Sebuah kelembutan muncul di matanya. Ada sedikit kelembutan dan kedewasaan di dalamnya dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Anak kecil, Anda benar-benar telah dewasa. Hehehe, sekarang bahwa Mystic Cloud Sect telah berubah menjadi seperti ini, aku juga ingin pergi keluar dan berjalan-jalan. Mungkin saya akan kembali sekali lagi ketika saya berhasil menyelesaikan masalah ini di hati saya. Pada saat itu, sepertinya saya tidak akan menolak Anda jika Anda masih ingin saya tinggal dan membantu Anda. Yun Yun perlahan mengulurkan tangannya yang halus dan dengan lembut membelai wajah Xiaoyan sementara dia berbicara dengan suara lembut. Wajah Xiaoyan juga perlahan berubah menjadi lebih lembut saat dia merasakan sentuhan lembut yang ditularkan dari tangannya. Itu tidak seperti dia tidak memiliki perasaan sedikit pun terhadap wanita di depannya. Terkadang, saya pikir jika Anda sedikit lebih berani di gua gunung saat itu dan mengabaikan ancaman saya, sekarang mungkin. Yun Yun tiba-tiba tertawa pelan saat matanya menatap Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan tangannya saat matanya berkedip. Dia memeluk pinggang yang lembut itu dan berbisik, "Apakah Anda mengisyaratkan sesuatu?" Kemerahan terang muncul di wajah pucat Yun Yun yang pucat saat dipeluk paksa oleh Xiaoyan. Dia dengan lembut berjuang untuk sesaat tetapi dia dipeluk lebih erat lagi oleh Xiaoyan. Yun Yun hanya bisa menyerah perjuangannya setelah upaya sia-sia untuk melepaskan diri. Dia membalik tangannya dan rompi dalam biru muncul di tangannya. Dia dengan lembut menekan rompi di dada Xiaoyan dan dengan lembut berbicara, "Ini adalah hal pertama yang kuberikan padamu. Awalnya, itu compang-camping tetapi saya telah dengan hati-hati memperbaikinya. Meskipun sekarang tidak lagi banyak gunanya bagi Anda masih bisa memakainya dengan hati-hati. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bertengkar dengan Anda jika Anda tidak dapat mengeluarkannya ketika saya kembali ke Kekaisaran Jiama di masa depan." Xiaoyan terkejut saat dia melihat rompi menempel di dadanya. Peristiwa di sekitarnya di masa lalu juga mulai berkedip satu persatu di kepala Xiaoyan dengan cara seperti tornado. Tatapannya sedikit menurun saat dia melihat perasaan lembut yang terkandung di matanya yang cantik dan bergerak.
Sebuah dorongan melonjak di dalam hatinya. Dia dengan paksa memegang dagunya yang putih salju terakhir. Setelah itu, mulutnya tercetak di bibirnya yang lembut dan indah. Yun Yun hanya punya waktu untuk mengeluarkan suara lembut setelah diam-diam diserang oleh Xiao Yan sebelum dia dihentikan. Tangannya yang lembut mengetuk bagian depan dadanya, tetapi itu lembut dan lemah. Bahkan tidak ada sedikit pun kekuatan di dalamnya. Lupakan. Dalam hal apapun, saya akan pergi. Saya hanya akan melakukan seperti yang Anda inginkan sekali. Yun Yun dengan lembut menghela nafas di hatinya saat dia menutup matanya. Mulutnya yang tertutup rapat perlahan terbuka dan membiarkan serangan dominasi pihak lain. Seorang pria dan wanita berada dalam pelukan erat di tebing gunung. Mereka memancarkan perasaan yang akan menyebabkan hati seseorang merasakan panas yang berapi-api. Tangan Nalan Yanran yang lembut dengan lembut bersandar ke dinding batu di salah satu sisi tebing gunung. Tatapannya rumit saat dia melihat pria dan wanita yang berpelukan di kejauhan. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan senyuman kesedihan saat dia diam-diam mundur. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.